Yang mana dulu? Ini gue juga lagi bingung, yang ini dulu apa yang ini dulu? Enggak, yang buat hari Jumat scheduling di hari Kamis. Dari hari Rabu juga udah schedulein, tapi kontennya itu buat hari Rabu dulu atau buat hari Kamis dulu. Tapi tadi yang 17 Agustus sudah belum? Udah kan? Udah aman kan? Aman sih harusnya. Aman. Udah aman sih. Udah gue schedule. Bosan di sini. Mau ngerjain di atas aja? Gitu yuk. Yaudah ya boleh. Aku bantuin. Terang gua, tolongin Tik bawain. Dulu postingan yang tadi belum diedit lagi. Iya nanti aja lah, sorean bisa kok. Lebih cepat lebih baik kan Iya sih. nanti aja, kita duduk aja dulu di sini nyantai. Apa? Aduh. Kerjaan yang mana dulu? Gue yang buat 17-an deh. Gue postingan buat besok ya? Iya, gue yang 17-an. Oke, bentar. Tadi materi udah gue kirim belum yang buat flyer 17-an ya? Udah. Besok-besok minta tolong anak grafis juga bisa, Tik. Kalian lagi ngapain? Ngobrol Ini mah lagi aja. duduk aja lagi ngobrol, Mang. Boleh Sini, Mang. ngobrol gak? Boleh sini, Mang. Duduk, Mang. Tumben Kenapa, Mang? banget. Enggak, iseng aja. Iya, tumben. Baru beres ada editan. Tumben, Mang. Terus Mau. ngeliat kalian cut. Ngeliat kalian tuh ke atas gitu kan. Kayaknya sering banget gitu kalian tuh ke atas tuh ngapain gitu. Iya, emang. Pengen tahu Safe place-nya aja. sih di sini kalau kita Gitu. ya. Ini tempat kita untuk bisa merenung, bisa bercerita. Merenung, iya. Cerita-cerita serem sebenarnya, Mang. Emang Mang Rere punya cerita serem? Emang harus cerita serem kalau Enggak misalnya? juga, kalau Ya, ada siapa cerita-cerita tahu. lain. Tapi kan suasana tempatnya itu kan jauh dari anak-anak kantor. Kirain kayak semacam penggemblengan gitu loh. Kalau mau nongkrong sini lu harus cerita serem kayak. Enggak ada, Mang. Enggak ada. Enggak ada gitu. Enggak ada. Gak ada sih sebenarnya cerita serem ada sih. Kenapa? Ada Cerita sih. serem, coba Mang ceritain dong, Mang. Di sini seru tau, Mang. Ceritain cerita. Masa sih? Ada cerita serem gue. Gimana, Mang? Aku dengerin. Jam udah lama sih sebenarnya cerita seremnya. Tapi gue ingat dulu ya. Gue kadang agak-agak lupa. Karena ini kejadian tuh waktu tahun 2011 lah. Oke. 2011 tuh kayaknya berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu tuh. Ya, Iya. 12-13 tahun yang lalu lah. Jadi tahun 2011 itu ada satu kejadian di hidup gue. Jadi saat itu tuh Ini kejadian asli di kehidupan Mang Rere. asli gue. Jadi saat itu tuh Mang Rere kondisinya kerja, kalau lo nanya masalah kerja, itu lagi ngapain kondisinya, itu lagi paling mana, nganggur lagi tuh. gimana, lagi nganggur. Lagi nganggur. Nah bingung kan tuh gue nyari kerjaan susah ya kan. Nyari kerjaan susah, terus gue mikir kayak gue harus ngapain ya nih gitu untuk bisa dapat duit. Sedangkan saat itu kondisinya kayak banyak kebutuhan kan gue gitu. Terus saya Posisi Mang Rere di Jakarta, Bogor. Masih di Bogor. Di Bogor nih ceritanya. Mau ngapain ya gue? Nah saat itu tuh sebenarnya gue punya hobi nato waktu itu. Oke. Gue punya hobi nato kan, gue punya alat-alat tato gitu. Terus gue hobi nato. Nah gue berpikiran apa gue nato aja ya. Tapi sebenarnya orang tua gue itu ngelarang gue untuk nato. Nggak boleh lah kalau di rumah tuh. Kalau gue bawa teman ke rumah terus nato tuh kayaknya gimana gitu. Cara sebenarnya nyokap bokap gue tuh kayak Islami banget gitu. Tapi bandel nih. Tapi gue nya bandel ya kan. Biasa. Terus gue bingung tuh saat itu. Akhirnya gue kepikiran untuk yang apa gue ngekos aja ya. Dengan duit gue yang terbatas tuh saat itu. Akhirnya gue nyari, gue nanya-nanya nih ke teman-teman gue, lo ada kosan nggak? Kosan yang murah gitu. Nah teman gue menunjuk lah salah satu kosan tuh. Salah satu kosan di kota Bogor yang katanya wah ini murah banget gitu. Oke. Tertarik lah gue, lumayan. Tanpa mikirin ada apa-apanya. Gue gak mikirin gitu, apa-apa Bang. sama sekali. Gue cuma mikir kayak gue harus bisa dapat duit aja di situ gitu. Berapapun yang gue dapat, gue harus bisa dapat duit gitu. Akhirnya gue berencana untuk buka studio di kosan tersebut kan. Nah, udah tuh kontekan gue sama temen gue tuh di situ. Ntar gue antar ya gitu ya udah. Oke. Terus akhirnya gue diantar tuh ke kosan itu.
pas diantar itu gue agak-agak sebenarnya agak kurang serak sih sama kosannya. Ngeliat bentuknya. Iya, karena lokasi. masuknya aja lewat Gang. Kuburan. pertama gang, terus di tengah-tengah gang itu ada makam. Nah, Oh, lewatin makam. Ada makam gitu. Nah jadi kayak terus masuknya tuh kayak jalan setapak lewat makam dan di ujungnya tuh ada kayak pintu kecil gitu. Kita masuk lewat situ dan masuk ke dalam lorong gitu. Sebenarnya bisa nggak lewat makam, tapi motor tuh nggak bisa kalau lewat sana. Ntar Mang Rere bawa motor. Sedangkan gue bawa motor. Nah lewat sana tuh jalur jalan kaki karena jalannya tuh kalau lewat situ tangga-tangga gitu. Nah, dari kondisinya sih sebenarnya gue kurang serak tuh pas ngeliat makam, tapi kan gue mikir kayak ya nggak udahlah. peduli lah ya gitu kan, namanya gue butuh duit ya kan. Tinggal sendiri gitu. Yang penting gue bisa buka usaha di situ gitu. 230.000 kosan. 230.000 Sebulan bener-bener yang kosan petak terus yang lorong gelap gitu, terus ada kamar-kamar kecil yang ada kamar mandi luar gitu. Nah terus, di situ tuh udah tuh dealing. Jadi kosannya tuh kayak ada 2 gedung gitu loh, satu gedung lama, yang satu gedung baru. Nah gue nempatin gedung baru. Gue nempatin gedung baru karena gedung lama itu kalau nggak salah saat itu tuh relatif banyak yang ngisi tuh keluarga. Keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang belum punya rumah, mungkin dia alternatifnya di situ kali ya. Nah, terus akhirnya gua menempati tempat yang di gedung baru. Nah ada satu kamar yang katanya tuh paling gede di situ, yang gede-gede banget sih, tapi paling gede di situ. Letak luasnya. Kamar mandinya tetap di luar gitu. Nah ya udah nggak apa-apa lah, gua ambil gitu. Nah kamarnya itu beda sendiri tuh, hampir beda lah gitu, dia kayak lumayan terpisah. Yang ada dari kan kalau di tempat yang lain tuh satu kamar sama satu kamar lain itu rapat. Nah kalau kamar gue ada celah gitu. Ada celahnya baru kamar. Ada celah baru kamar. Oh jadi Mang Rere tinggalin si kamar yang lebih besar itu. Akhirnya gue meninggalkan tempat yang lebih besar dengan harga yang sama. Nah, ada kamar yang kosong tuh. Itu kondisinya ada di pojok atau paling atas? Enggak juga, sebenarnya itu tuh kosannya tuh 2 lantai. Nah di atasnya tuh ada dak buat ngejemur. Luas tuh lumayan. Itu di lantai 2, lantai 1. Gue lantai 2. Gue lantai 2. Lantai satunya tuh sebenarnya rumah. Kalau lantai 1 itu di gedung lama tuh lantai 1 tetap kosan. Tapi kalau lantai di gedung baru, lantai satunya itu sebenarnya rumah si Pemilik. Oh pemilik. Gitu. Oh gitu. Oke, kebayang. Yang di bawahnya tuh juga lorong gitu karena kita posisinya di dalam gang ya. Jadi kalau misalkan itu. Nah awal-awal tuh mungkin warga ngerasanya juga agak aneh gue nempatin kamar itu, tapi nggak tahu, mungkin gak ada yang cerita apa gimana. Gue juga nggak nanya apapun. Ya udah gue tinggal di situ terus gitu. Nggak tinggal sih sebenarnya, juga kayak gue tuh cuma buka studio, tapi sometimes gue nginep di situ kalau malas pulang. Sebenarnya itu kan masih satu kota, yang mau ngapain juga gue nginep di situ kan. Yang penting sebenarnya kan alasannya lu ngekos itu kan supaya bisa buka studio tato kan. Tapi kalau lagi malas pulang ya gue nginep di situ. Terus akhirnya gue udah mulai. Nah di kosan ini tuh sebenarnya isinya tuh kayak ini loh, kayak banyak banget di situ tuh, banyak banget perempuan nakal sama anak-anak motor. Emang kondisi lingkungannya tuh kayak gitu. Jadi kayak kata temen gue pun kayak, lu kayaknya cocok nih Re di sini Re, karena mereka tuh kayak mungkin akan pakai jasa lu gitu. Pada nato jadinya di mana? Pada nato. Nah bener. Dan gue di situ juga nggak matok harga yang tinggi juga gitu, biar mereka bisa untuk nato sering di gue gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue di situ menjadi seorang penguasa tato ya di situ ya, satu-satunya tukang tato di situ kan. Akhirnya karena kan bandel-bandel banget ya. Isi kosannya tuh kayak ada yang kumpul kebo lah, ada yang sama pacarnya lah, ada yang bawa pelanggan mungkin gitu kan. Di bandel asli gitu. Sedangkan mereka itu aksesnya lewat makam itu. Gitu. Aksesnya nggak banyak gitu loh ya kan, gang kecil gitu. Akhirnya kalau gue kan nggak begitu peduli ya, maksudnya gue cuma di sini mau usaha aja gitu. Nah nggak begitu peduli sama kegiatan mereka. Nah terus akhirnya sampai suatu malam itu ada yang kesurupan, cewek. Jadi yang punya kamar si cowok, kayaknya dia bawa pacarnya entah siapa gitu ya. Terus tiba-tiba si pacar yang perempuan ini kesurupan. Kalau tahu kesurupan Mang?
berisik, Heboh. masalahnya heboh ya kan. Secara satu kosan itu juga sebenarnya kayak yang anak-anak bandel yang nggak bisa ngaji apa gitu, nggak ngerti gitu loh. Akhirnya bingung nih kita mau ngapain nih gitu kan. Akhirnya saking nggak taunya mau ngapain, akhirnya cuma dikunciin aja tuh di kamar. Nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain sama dia. Ada pacar emang di dalam? Ada, pacarnya pun keluar. Oh keluar, pacar pun enggak? Iya. Jadi dia bereaksi Nggak sendiri berani. dalam Dia kamar udah ngoceh aja gitu dalam kamar. Dikunci tuh kamar sampai. Ngocehnya gimana Mang? Ngocehnya gini. Bahasa Sunda? Pakai bahasa Sunda memang. Yang artinya kayaknya seolah-olah dia tuh marah gitu sama kelakuan warga kosan itu. Terus dia ngomong gini, gue tahu apa yang lo lakuin semua, gue tahu semua kelakuan gitu. Itu selalu diulang-ulang. Kalau bahasa Sundanya kayak aing nyaho kelakuan siapa be gitu. Wah ngeri dong gitu kan. Wah tidak positif sekali nih kosan gitu kan kayaknya gitu. Udah mah dekat makam, terus masyarakatnya juga begajul ya kan. Tapi memang disitulah gudang uang gua gitu ya kan. Pasar Mang Rere ya. Pasar gua di situ gitu ya. Tapi mau gimana lagi? Udahlah. Nah dari situ hampir tiap malam Jumat ada yang kesurupan. Di kosan itu? Di kosan itu. Dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Maksudnya ada siapa pasti kesurupan. Ada siapa kesurupan. Warga di situ pun kesurupan. Alhamdulillahnya kayak. Malah ada temen gue sendiri tuh yang lumayan ngobrol sama gue. Dia pernah mau kesurupan tapi akhirnya tidak jadi. Karena dia menyadari kalau dia mau kesurupan. Itu aneh gak? Oh, gue kayaknya mau, iya sih bisa jadi. Nah, jadi dia cerita nih, ada temen gue namanya, sebutlah si AA lah ya, cewek nih, si temen gue nih cewek. Di situ juga sama cowoknya. Suatu hari tuh dia di kamar, tiba-tiba rusuh juga keluar, tiba-tiba lari ke kamar, ngetok-ngetok kamar gue, gitu. Apa lu gitu? Kayaknya gue mau kesurupan dah, kenapa? Terus gue tanya kan, kenapa? Apa yang lu rasa gitu? Enggak, kayak kaki gue tuh jempol gue panas katanya gitu. Kan itu kan nggak pernah terjadi Mang sebelumnya kan, dia mungkin ngerasa kayak ini aneh nih jempol gue panas, kayak gue mau kesurupan nih. Nah di kamar itu kan banyak kayak lukisan-lukisan yang namanya kosan pasti adalah kayak 1-2 gambar siapa. Nah gue ngeliat tuh gambar mungkin poster apa, lagu poster band atau apa gue gak ngerti. Terus akhirnya dan gue ngeliat tuh poster-poster di kamar itu tuh mukanya berubah poster di kamar itu tuh mukanya berubah. Terus wah serius lo Ken, udah cabut. Nah saking takutnya di situ kita cabut tuh, kita makan pecel ayam dulu lah apalah gitu kan. Untuk mencairkan suasana. Untuk mencegah yang nggak kita inginkan di situ gitu. Terus Mang, untuk tidak mencairkan suasana tadi, untuk lupain tadi lah. Untuk lupain yang tadi gitu. Ya mungkin ya biar ini juga gua sama dia sama cowoknya juga gitu kan. Ya udahlah kita makan dulu pecel ayam gitu. Akhirnya ke depan jalan-jalan makan pecel ayam. Pas udah merasa kondusif kita baru pulang ke kosan lagi gitu. Akhirnya sampai pada suatu malam itu nah gue kan di situ juga kadang-kadang cewek gue dateng ya. Cewek gue dateng jadi saat itu cewek gue kerja. Jadi kalau dia pulang kerja tuh malas pulang langsung ke rumah itu, mampir tuh ke kosan gue. Mampir ke kosan gue terus kayak sekedar istirahat atau ngobrol kayak gitu kan. Selalu gue anterin pulang karena cewek gue tuh saat itu nggak boleh nginep karena nyokapnya killer banget kan. Nyokap killer dan kita saat itu tuh backstreet. Gitu. Sering main. Akhirnya lumayan akrab sama warga situ. Sampai si anak-anak situ manggilnya tuh teh gitu. Kenal lah jadinya. Gitu. Gue ngantar dia pulang dan gue pulang tuh agak malam lagi ke kosan kan. Agak malam. Kalau udah nganterin, terus balik lagi ke kosan. Balik lagi ke kosan tuh agak malam terus warga kosan juga mungkin udah pada keluar untuk di pekerjaan malamnya gitu ya. Di pekerjaan malamnya dan segala macam. Akhirnya gue ke kamar lah langsung istirahat gitu. Kamar langsung istirahat. Nah paginya gue keluar nongkrong di biasalah anak kosan gimana sih kalau pagi-pagi. Udah pagi nongkrong. Salah satu teman gue tuh nanya, mana si Teteh? Terus si Teteh mana? Si Teteh bukan nginep semalam katanya gitu. Warga ini? Bukan warga, maksudnya teman gue kosan. Warga kosan.
mana saya tahu bukan semalam nginep. Oh enggak, gitu. Mana bisa dia nginep gitu. Dia kan anaknya nggak bisa. Dia kan anaknya emang nggak bisa nginep. Masa sih gitu? Yang benar kata dia gitu. Gitu. Udah, tapi dia diem aja gitu. Nggak ngejelasin apapun. Oh ya udah, diam tuh itu. Gue nggak nganggap apapun di situ ya udahlah gitu. Mungkin dia nggak ngeliat kalau gue nganterin cewek gue. Iya bisa jadi. Terus, nah kejadian itu tuh berulang. Selalu berulang. Kejadian gue ditanya si Teteh lagi ngapain atau si Teteh di mana tuh berulang gitu. Terus. Si Teteh nggak si Teteh mana gitu. Si Teteh nggak sarapan atau si Teteh gitu. Gitu kan. Selalu berulang gitu. Kok masyarakat pada nanya mulu nih ke gue gitu. Itu yang nanya tuh orangnya sama atau? Orangnya beda-beda. Ada jadi yang nyadar si Teteh tuh banyak orang yang ngeliat. Iya, banyak orang gitu. Terus lah kenapa nih orang-orang, gue mikirnya udah mulai nggak cuma satu orang. Iya, lumayan aneh nih. Akhirnya gue nanya dong, penasaran gue, kenapa sih enggak gitu, kenapa sih? Gak apa-apa, cerita aja, gue bilang gitu. Nah temen gue tuh si warga ini sampai ke depannya ke warung gitu, ngajakin gue ke warung kan. Nggak mau cerita di situ. Nah akhirnya ke warung lah gue sambil kayak ya gimana sih, kepo, apa sih ini, ada apa sih nih gitu. Ke warung nih, gue ke warung sambil jajan gitu. Si orang itu sambil cerita, enggak gue sebenarnya ya kalau malam-malam tuh ngelihatnya ngedengernya lu lagi ngobrol gitu di kamar sama cewek. Dari kamar gue yang dia pikir gue ngobrol sama pacar si cewek itu, dan gue ngejelasin di situ, bener-bener gue jelasin banget. Untuk emang sih kalau sore cewek gue sering sini pulang kerja, gue bilang gitu. Tapi kalau untuk nginep itu nggak pernah, dia paling jam 8 pulang gitu loh. Karena dia memang nggak boleh nginep karena nyokapnya memang se-strict itu gitu loh. Jadi si warga ini tuh ngedengernya obrolan lu sama pacar lu pas malam. Padahal lu di kosan sendirian. Padahal gue sendirian, kadang-kadang mungkin pun gue belum pulang kan. Gitu, dan mereka mendengar suara ngobrol itu dari kamar gue. Nah, bete dong gue gitu, anjing siapa nih gitu. Wah nggak bisa. Ada yang beres nih di kamar gue. Ada yang beres nih. Nah dari situ gue mulai takut tuh di kamar gue. Tadinya gue biasa aja asli. Kayak hawanya pun sebenarnya kayak panas mulu gitu di situ. Panas tuh dalam artian hawa memang panas ya, karena kan memang kosan murah yang nggak ada AC gitu. Terus akhirnya jadi si gue sama cewek gue ini kan orangnya kayak santai banget gitu, jarang ngobrol, jarang ngomong, jarang hebring gitu lah, jarang serius gitu. Jarang serius gitu. Nah di kosan itu tuh gue jadi kayak sering berantem aja gitu. Hawanya gitu. Dan itu juga nggak terjadi di kamar gue doang berantem itu. Kamar-kamar sebelah juga pasangan-pasangan itu juga jadi ribut. Malah ribut, sering ribut gede gitu. Malah gue pernah dengar kayak tiba-tiba suara pukulan gitu. Suara pukulan, nah keluar tuh cowok sama cewek berantem gitu. Yang cowoknya tuh di sininya abis dilempar berdarah, vas bunga, berdarah kayak gitu. Gue sering tuh. Ingat nggak tadi gue cerita kalau kamar gue tuh ada celah itu sedikit memisahkan antara satu. Itu apa tuh? Celah itu apa, Mang? Celah itu kayak jalan buntu aja. Jalan buntu gitu. Nah, celah itu, nah gue juga agak bingung kan tuh celah buat apa ya gitu. Nah, agak gelap tuh celah. Nah, akhirnya setiap gue lewat situ, semenjak kejadian setiap gue lewat situ juga agak parno, karena kan kamar mandi tuh gue harus ngelewatin situ kan. Oh, kamar mandi tuh lewat situ, Mang? Lewat situ. Jadi ada beberapa kamar mandi. Kalau kamar mandi depan gue itu penuh, ya gue harus kamar mandi sana dong yang lewatin tempat itu. Nah, gue agak parno tuh gitu kalau lewat situ, gelap gitu ya, sempit, kayak ngap gitu, kayak buat apa sih celah ini diciptakan? Celah ini tuh panjang atau panjang lah, satu kamar lah gitu. Lumayan satu kamar ya, oke. Gitu. Udahlah, tapi gue nggak terlalu mikirin itu gitu. Paling gue nggak berani nengok aja gitu kalau lewat. Gitu. Si gue kan lumayan parnoan. Ya, cerita berlanjut sampai satu hari itu ada satu orang perempuan yang kesurupan lumayan lama di kamarnya sendiri. Di salah satu kamar di kosan itu lumayan lama nih, meracau lama dan segala. Tapi kan di lingkungan kosan itu kan tadi lu udah bilang kan memang banyak yang kesurupan, jadi kayak udah biasa kesurupan. Dan setiap kesurupan itu dibantuin atau benar-benar didiemin? Kadang ada yang dibantuin, kadang didiemin kan. Gitu aja, tergantung ada siapa di situ gitu. Okay. Gitu, karena di situ tuh
kosannya tuh emang sering banyak mabuk lah gitu. Si cewek ini dia kesurupan lumayan lama nih gitu, dan alat nggak mau keluar gitu sampai akhirnya kita ngadu ke ibu kos, Bu, ini si ini kesurupan nih Bu gitu. Oh ya udah deh ibu manggil Pak Ustadz. Akhirnya si ibu lah selaku orang situ yang tahu ada Pak Ustadz di mana, dia panggil lah Pak Ustadz. Dipanggil Pak Ustadz, akhirnya keluar si setannya nih gitu loh, si kesurupannya akhirnya sembuh. Tapi kesurupannya tuh agak aneh. Terus kan kita nggak pernah masuk ke dalam kamarnya. Nah akhirnya di kesempatan itu kan karena kesurupan, akhirnya kita berhasil masuk nih ke dalam kamarnya. Nah, di kamarnya tuh banyak sesuatu yang janggal gitu, kayak bunga-bunga kering lah, apa Dari pacarnya kali. mungkin, tapi ada kopi-kopian, Kopi tabur. kopi-kopian, Kopi di gelas. kopi di gelas, Tapi nggak keminum. tapi nggak diminum. Terus ada kopi air putih lah, apalah, Persembahan gitu kali, mungkin iya gitu, mungkin gitu. Nah kita kan ngeliat kayak wah agak aneh nih gitu. Nah kan di dunia malam itu mungkin kan persaingannya kan agak keras juga kan. Iya. Nah, Oh iya, oke. agak keras juga nih. Iya. agak keras juga. Nah ini kayaknya salah satu temennya dia nih yang akhirnya cerita lah ke kita tentang kenapa dia kesurupan gitu. Kesurupan yang lumayan parah itu, hebat gitu ya kesurupannya. Sebenarnya saat itu gue nggak ngeliat juga kesurupannya, nggak begitu lihat. Tapi gue ngedenger ceritanya kalau dia dipanggilin sama Ustadz. Nah, akhirnya ternyata kata si teman kerjanya ini, si cewek ini itu dia pakai susu. Makanya tadi ada. Dia terkenal gitu di circle-nya dia tuh dia pakai susu gitu. Dia pakai susu. Oh ternyata pakai susu gitu kan. Nah terus kenapa nih si susuk ini kok dia malah kontra sama yang punya, ya kan? Iya, harusnya kan membantu. Si susuk kan membantu kan. Akhirnya ternyata si susuk ini sudah lama tidak dikasih ini makanan lah. Sudah lama nggak dicas. kembalian gitu lah. Kan ada yang namanya apalah, gua nggak ngerti tuh kayak persembahan atau apa gitu. Akhirnya situ kontrak lah masuk ke situ, yang ternyata kontra juga sama penghuni yang ada di Kosan. Makanya jadi cerita dari semua ini adalah Dia tuh penyebabnya si ini ya? penyebabnya. Belum. Oh belum. Belum. Oke. Gimana tuh? Gua kira ini udah jadi konklusi kalau ini dia adalah biang keroknya gitu mah. Gimana terus gimana mah? Jadi udah tuh. Nah akhirnya sampai ada satu lagi kejadian, ada satu temen gue yang bawa, ini udah hampir. Ini masih bersangkutan loh. Masih bersangkutan. Oke. Dan ini udah hampir ke penghujung acara kita. Kayak gitu. Biasa aja emang. Biasa aja. Nah, terus ada satu teman gue yang bawa main ponakannya ke situ. Oke. Yang masih kecil, kira-kira SD atau SMP. Kenapa nih si ponakannya? Si ponakan orang itu tuh main ke situ, masih kecil. Nah karena masih kecil kan kita kayak seneng aja gitu ya nongkrong depan kosan, terus ada anak kecil kita goda-godain gitu kan. Nah tapi si anak kecil itu kayak mau tau nggak lo kayak gini terus gitu ke tantenya, kayak takut terus gitu. Kenapa? Dan dia ngeliatin ke ujung cerukan kamar yang samping kamar gue itu. Oh si lorong itu? Si lorong itu. Iya kan, dia ngeliatin terus ke situ gitu. Ini kenapa anak kecil kok kayak gitu terus kan. Ya kita ngambil pusing tapi kan ya udah langsung kita bercanda aja gitu, bercanda. Nah di situ dia pelukan terus, nggak mau ngobrol apa segala macem, kayak mau tantrum tapi nggak bisa gitu kali ya. Nangis nggak tapi nggak nangis untungnya. Nah ditanyain emang kenapa deh? Nggak ditanya sebenarnya sampai akhirnya kita ajak dia untuk keluar. Mau jajan nggak gitu. Nah diajakin lah keluar. Di distract gitu, mau jajan nggak yuk, jajan yuk. Diajakin lah keluar naik motor. Nah naik motor nih, dibonceng lah pakai motor keluar. Nah, naik motor kan berarti lewatin si makam itu kan. Nah kata yang ngebonceng itu sepanjang makam dia tuh kayak meluknya kenceng banget, terus kayak merem, terus nggak mau ngelihat kayak gitu-gitu tuh kayak ketakutan banget gitu. Nih si anak kecil ini nih ketakutan banget gitu, kenapa gitu. Akhirnya balik lagi tuh
Ke kosan. ke kosan setelah jajan kan, bawa jajanan tuh. Akhirnya sampai di kosan anak itu pun kesurupan. Anak kecil ini cowok apa cewek? Cewek. Oke. Cewek. Nah kesurupan di situ, kesurupan, kisruh lagi ya kan, kisruh lagi, wah kesurupan lagi. Ada yang beberapa orang sudah biasa kayak main gitarnya cuek gitu kan, beberapa orang rusuh juga gitu. Nah, sembuh. Di Gitu lah, dibaca-bacain doa gitu, sembuh. Gua nggak mau ceritain gimana dia bacain doanya dan gimana kesurupannya. Nah setelah sembuh ini, kita tanya, kamu kenapa Neng gitu loh. Enggak, aku tuh dari tadi ngeliat ada pocong di ujung situ. Ternyata selama ini dia di situ, ada pocong di situ gitu loh, yang diem aja ngeliatin kita ngobrol gitu kan. Pantesan tiap gue lewat situ, awalnya nggak enak, merinding nih di sini gitu. Di sini nih literal gue merinding dari sana. Terus kata anak-anak kan gitu. Iya, terus tadi kan aku keluar katanya gitu. Nah, aku ngelihat ada kepala di makam yang warna merah.